Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas tentang pra-observasi pembelajaran di kelas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Deden Nurjaman. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Panawangan dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Lilis Lismawati MPD dan kepada fasilitator yaitu Bapak Sujono MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Ibu Sania Suhar. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bapak selaku calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, terutama persiapan Bapak yang akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Pertama, perkenalkan Bapak dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Bapak Deden Nurjaman. Jadi saya selaku pengajar di sekolah di SMA 1 Panawangan. Bapak mengejar di kelas berapa, Pak? Bapak di sini tugaskan mengajar di kelas 11, ya. Kemudian saya ditugaskan untuk memegang mata pelajaran ekonomi. Untuk tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan, bagaimana? Baik, di sini di dalam pembelajaran kelas itu ada tahapan awal di mana ketika kita sebelum masuk ke kelas itu ada sebuah konsep dulu yang harus dibuat, mungkin dikenal dengan RPP-nya, ya, atau rencana pembelajarannya. Di sini di dalam tujuan pembelajaran yang saya akan sampaikan nanti yaitu tujuannya akan mengarah ke 3 aspek kompetisinya, yaitu ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap, di mana ianya pengetahuan sebagai utama untuk mengajarkan kepada siswa supaya mereka lebih tahu di dalam pembelajarannya. Kemudian dalam keterampilan itu mengasah bagaimana keterampilan selain pengetahuan diajarkan, keterampilan pun itu diutamakan. Dan yang paling utama sikapnya. Dalam sikap itu ada 2 poin, ada sikap spiritual dan sikap sosialnya. Jadi di dalam pembelajaran kelas itu ketiga kompetisi ini menjadi acuan di dalam tujuan pembelajaran yang saya akan sampaikan. Ya. Untuk rencana pembelajarannya bagaimana, Pak? Baik, di dalam rencana pembelajarannya nanti saya akan mengkonsep bagaimana untuk pembelajaran menarik kelas, ya, terutama di dalam sebuah pembelajaran yang akan pembelajaran yang berdiferensiasi. Intinya bagaimana itu kita fokus ke anak dituntut untuk bisa menyampaikan sehingga kita fokusnya ke anak, kita hanya mengarahkan mencari informasi. Jadi yang menjadi sumber utama dalam pembelajarannya adalah langsung ke anak. Kemudian tadi di dalam pembelajaran diferensiasi kan kita ada 3 kemungkinan, ada 3 poin, dimana kita akan misalkan ke awal ke kontennya dulu, kemudian ke proses, nanti ada produk yang dihasilkan dari hasil pembelajarannya, itu ke rencana pembelajaran yang saya akan sampaikan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir mengenai strategi pembelajaran yang Bapak akan sampaikan itu seperti apa? Baik, di dalam strategi pembelajarannya saya akan yang utama ketika kelas itu saya akan membuat sebuah semacam kuesioner dulu, ya, atau sebuah pertanyaan ke anak, dimana nanti ketika pertanyaan yang berkait dengan pembelajaran kita akan melihat mana anak yang sudah paham dan belumnya. Nanti sana saya akan membagi kelompok. Ada anak yang sudah bisa, ada anak yang belum bisa, dan ada anak yang belum paham sama sekali. Itu ke strategi pembelajarannya. Jadi di dalam pembelajarannya selain kita membagi anak tersebut, kemudian saya akan menerapkan yang namanya ada pembelajaran emosional anak, ya, atau PSE-nya, ya, pembelajaran sosial emosional. Jadi melihat tingkat mana anak di dalam segi emosionalnya, ya. Utamanya di sini di dalam sebuah strategi itu bagaimana menciptakan suasana belajar yang menarik. Ketika anak misalkan udah mulai jenuh, kita ada seperti ice breaking dulu. Kemudian juga di dalam pembelajarannya ada penampilan videonya juga ada, ya. Selain juga video ada diistilahkan bagaimana anak bisa mencermati melihat tayangan video yang saya sampaikan. Jadi strateginya bagaimana supaya anak di kelas itu tidak bosan. Intinya
pembelajaran yang saya sampaikan dapat tersampaikan dan anak bisa menerima dengan maksimal. Itu strategi pembelajaran yang saya akan sampaikan. Jadi seperti itu ya Pak ya? Iya, iya Bu. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya serta jawaban yang Bapak berikan. Ya. Telah menjadi motivasi bagi saya untuk mengikuti jejak Bapak menjadi seorang guru penggerak. Nah itu juga sama buat Ibu Sania. Jadi intinya ketika kita udah berusaha, bekerja, intinya pasti ada hasil yang kita akan terima. Apakah hasilnya ilmu pengetahuan semakin tambah dan ada hasil yang lain lagi. Jadi intinya ketika kita udah masuk ke dalam yang sebuah pendidikan atau mengikuti sebuah kegiatan, pasti ada hasil yang kita akan peroleh. Terutama kita semuanya di kalangan pendidikan, intinya kita bagaimana bisa mengembangkan ya potensi anak dan bisa menggerakkan anak sesuai dengan kemampuannya. Yang utama menyesuaikan dengan kemajuan zaman ini ya. Jadi saya juga sama ke Ibu Sania, bisa ketika nanti kedepannya ada program guru penggerak bisa mengikuti jejak yang saya sudah laksanakan. Itu aja. Amin. Ya. Ya, saya doakan semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Amin, 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 amin. Sekian ya. Ya, mungkin itu aja ya. Makasih buat Bu Sania. Mungkin ya intinya percakapan ini menjadi sebuah pembelajaran buat saya sehingga saya ada bahan untuk evaluasi ke depannya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.